Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ketiga, yaitu materinya relasi dan fungsi. Di kelas 7 kita sudah pernah belajar mengenai himpunan. Nah, materi relasi dan fungsi ini masih berkaitan dengan materi himpunan di kelas 7. Pengertian relasi dan fungsi. Secara sederhana, relasi berarti hubungan. Relasi menghubungkan dua himpunan atau lebih, yaitu himpunan A sebagai daerah asal dengan himpunan yang satunya atau himpunan B sebagai daerah kawan. Sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan asal atau himpunan A tepat satu ke daerah kawan atau himpunan B. Jadi misalkan himpunan A atau daerah asalnya memiliki 4 anggota, maka keempat anggota itu harus memiliki pasangan ke himpunan kawan atau daerah kawannya. Dan pasangan dari himpunan A itu hanya boleh ada satu. Coba kita lihat gambar yang ini. Ini ada 3 diagram panah. Ini kita sebut dengan diagram panah. Yang A, ini yang pertama, itu disebut relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena himpunan A-nya memiliki 3 anggota. A1 memiliki 1 pasangan, A2 memiliki 1 pasangan ke himpunan B, sedangkan A3 memiliki 2 pasangan. Sedangkan syarat dari fungsi adalah setiap anggota hanya memiliki tepat 1 pasangan ke daerah kawan. Nah, karena A3 atau salah satu anggota dari himpunan A di sini memiliki 2 anggota, maka ini disebut bukan fungsi. Ini terus lanjut gambar yang kedua. Himpunan A memiliki 3 anggota, A1 memiliki 1 pasangan, A2 memiliki 1 pasangan ke himpunan B, sedangkan A3 tidak memiliki pasangan. Ingat syarat suatu relasi dikatakan fungsi jika setiap anggotanya memiliki pasangan. Sedangkan di sini A3 itu dari daerah asal tidak memiliki pasangan, maka gambar ini atau relasi ini kita katakan bukan fungsi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini ada himpunan A, anggotanya ada 3, A1 memiliki 1 anggota, A2 memiliki 1 anggota, A3 memiliki 1 anggota. Ini memenuhi syarat dari fungsi. Fungsi kan katanya setiap anggota memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Jadi gambar yang ketiga ini merupakan relasi dan fungsi. Nah, hari ini kita hanya akan belajar mengenai bentuk penyajian relasi, sedangkan untuk bentuk penyajian fungsi akan kita bahas di video yang berikutnya. Ada contoh soal. Di sini ada tabel nama siswa dan pelajaran yang disukainya. Ada Abdul suka matematika dan IPA, Budi suka IPA, IPS dan kesenian, Chandra suka olahraga dan keterampilan, Dini suka kesenian dan bahasa Inggris, Elo suka matematika, IPA dan keterampilan. Nah, dari tabel ini kita tentukan dulu mana yang daerah asal, daerah kawan, dan relasi yang menjadi penghubungnya. Daerah asal, kita misalkan nama siswa ini. Jadi daerah asalnya ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Ingat, untuk menuliskan himpunan, kita awali dengan kurung kurawal dan kita akhiri dengan kurung kurawal. Lalu, setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Lanjut, daerah kawannya yaitu pelajaran-pelajaran yang disukai oleh siswa. Yang pertama matematika, IPA, IPS, kesenian,
olahraga, keterampilan, bahasa Inggris. Nah, jadi ada 7 anggota dari daerah kawan. Lalu relasi yang menjadi penghubung kedua daerah ini, yaitu daerah asal dan daerah kawan, adalah pelajaran yang disukai. Mudah ya dipahami? Nah, ada 3 cara untuk menyajikan relasi. Cara yang pertama menggunakan diagram panah. Jadi kita buat 2 diagram atau 2 daerah, yaitu daerah A dan daerah B. Lalu kita daftar anggota-anggotanya. Daerah A ini kita sebut sebagai daerah asal, dan daerah B kita sebut sebagai daerah kawan. Ingat tadi daerah asal ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Terus untuk daerah kawan itu pelajaran yang disukai, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Lalu di atasnya kita gambar panah dan tuliskan relasi yang menjadi penghubung, yaitu pelajaran yang disukai. Setelah menggambar dan mendata anggota-anggota dari himpunan A dan himpunan B, kita hubungkan pasangan dari setiap anggotanya. Abdul menyukai matematika dan IPA. Nih, tuh lihat panah yang warna kuning. Budi, kita lihat panah yang warna biru. Budi suka IPA, IPS, dan kesenian. Itu berdasarkan tabel yang ada di soal. Lalu Chandra, kita lihat panah yang warna hijau. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian, sedangkan Elo menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Lanjut, cara yang kedua menggunakan diagram Kartesius. Kalau pada sistem koordinat, diagram Kartesius itu ada 4 kuadran, tapi pada diagram Kartesius penyajian relasi ini, kita hanya gunakan diagram kuadran 1. Dengan A yang biasa kita sebut sebagai sumbu X, dan B ini yang biasa kita sebut sebagai sumbu Y. Anggota dari A, yaitu nama siswa ini, dan B, pelajaran yang disukai. Lalu kita hubungkan. Abdul suka matematika dan IPA. Ini Abdul, ini matematika, berarti titiknya di sini. Ini Abdul, ini IPA, berarti titiknya di sini. Lalu Budi suka IPA dan IPS, lalu kesenian. Budi suka IPA, berarti titiknya di sini. Budi suka IPS, berarti titiknya di sini. Budi suka kesenian, berarti titiknya di sini. Begitu juga dengan Chandra, Dini, dan Elo. Kita sesuaikan dengan pelajaran yang mereka sukai. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke cara yang ketiga, menggunakan himpunan pasangan berurut. Nah, untuk himpunan pasangan berurut, kita ingat kalau pasangan itu artinya ada 2 orang atau dua benda. Itu disebut berpasangan. Lalu kita data masing-masing. Abdul suka matematika dan IPA, berarti Abdul pasangan pertamanya adalah matematika, lalu Abdul pasangan keduanya adalah IPA. Ingat selalu ini diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Setiap pasangan kita pisahkan dengan pasangan lainnya menggunakan tanda kurung biasa. Antara daerah asal, Abdul ini kan daerah asal, matematika ini daerah kawan. Kita hubungkan dengan tanda koma. Lanjut tadi Abdul pasangan keduanya IPA. Terus Budi itu suka 3 pelajaran kan? IPA, IPS, dan kesenian. Berarti Budi punya
3 pasangan, yaitu Budi dengan IPA, Budi dengan IPS, dan Budi dengan kesenian. Lalu Chandra suka keterampilan dan olahraga. Berarti pasangannya Chandra dengan keterampilan, Chandra dengan olahraga. Dini suka bahasa Inggris dan kesenian. Berarti pasangannya Dini dengan bahasa Inggris dan Dini dengan kesenian. Elo suka matematika, IPA, dan keterampilan. Berarti pasangannya Elo dengan matematika, Elo dengan IPA, dan Elo dengan keterampilan. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar. Nah, untuk bisa mengukur seberapa jauh kalian memahami materi yang diberikan pada video ini, mari kerjakan soal-soal latihan yang ada di sini. Ada 2 soal. Nomor 1, manakah yang merupakan fungsi? Jadi, kalian tentukan yang A, yang B, yang C, atau yang D yang merupakan fungsi. Lalu, nomor 2, sajikan relasi berikut dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Ini ada relasi dengan aturan makanan kesukaan. Untuk lebih mudah, nanti kalian tulis dulu menggunakan tabel seperti pada contoh. Nah, tabelnya seperti ini. Baru kalian bikin diagram panahnya, diagram kartesius, lalu himpunan pasangan berurut. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.